Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarnia Birudin dengan NIM 2058344 kelas E Prodi S1 Pariwisata akan menjelaskan hasil tugas Human Resource Management tentang materi mengenai job analysis dan seleksi pekerjaan. Materi pertama adalah job analysis atau analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini biasanya digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan evaluasi sesuai atau tidak pekerjaan seseorang dengan cara membandingkan dan menilai sesuai jabatan. Analisis pekerjaan ini memiliki pengertian dari berbagai sumber seperti menurut Sherman, Buhlander, Krusden, Mondi, Edwards, Mui, dan Woodard. Namun, mudahnya pengertian analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan data mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau kelompok yang dikaitkan dengan pencapaian produktivitas, efektivitas, dan kesesuaian kompetensi. Lalu, informasi apa saja sih yang akan dihasilkan dari job analisis ini? Ada 3 hal penting yang akan didapatkan atau dihasilkan dari job analisis terlihat di slide ini. 3 hal tersebut ialah urusan pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan klarifikasi pekerjaan. Hasil dari analisa tersebut tidak hanya sebagai alat manajemen law, namun juga bisa digunakan sebagai koreksi keadaan untuk antisipasi perubahan yang akan datang. Nah, di slide ini adalah data-data yang akan terkumpul dari hasil job analysis, antara lain identitas jabatan, aktivitas dan produktivitas pekerjaan, wewenang, teknologi dan keterampilan, prosedur dan peraturan, kondisi lapangan, minat yang dirasakan, dan spesifikasi pekerjaan. Job analysis ini sudah pasti ada dalam sebuah perusahaan, biasanya akan terus dilakukan setiap tahun guna memantau kinerja kerja perusahaan. Nah, analisis pekerjaan ini dilakukan setiap ada kesempatan seperti saat organisasi baru dibangun, adanya kebutuhan pekerjaan baru, dan saat adanya pekerjaan yang harus berubah secara signifikan sebagai hasil dari teknologi, perubahan metode, dan prosedur baru. Jadi, job analisis ini akan selalu dan terus dilakukan terutama pada saat adanya perubahan yang berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Setelah membahas job analisis, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu seleksi dan tes pekerjaan. Setiap perusahaan akan melakukan tes dan seleksi karyawan sebelum memperkerjakan karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Tujuan utama dari diadakan tes dan seleksi ini adalah untuk mencapai kesesuaian orang dalam pekerjaan. Selain itu, ada 3 tujuan lainnya, yaitu menemukan karyawan yang memiliki keterampilan yang tepat. Hal ini dikarenakan dengan memiliki karyawan yang kinerjanya lebih baik, maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua adalah merekrut karyawan yang tepat, akan menghemat biaya dan waktu. Dan yang ketiga adalah menghindari tuntutan hukum. Maksudnya apabila terjadi kesalahan dalam perekrutan, misal diskriminasi, maka akan menimbulkan tuntutan hukum. Tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Selama melakukan tes dan seleksi karyawan, sudah pasti akan ada yang namanya reliabilitas dan validitas. Maksud dari reliabilitas adalah konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk berlainan dari tes yang sama. Sedangkan validitas adalah akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya, mengukur apa yang diakui diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Saat melakukan tes dan seleksi karyawan, akan ada beberapa kategori dasar tes seleksi yang dilakukan seperti terlihat dalam slide ini, yaitu yang pertama tes kemampuan kognitif, seperti tes logika umum dan tes psikologi atau kemampuan mental. Yang kedua adalah tes kemampuan motorik dari fisik, contohnya seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, serta waktu reaksi. Dan yang terakhir adalah pengukuran kepribadian dan minat, seperti mengukur aspek-aspek dasar dari kepribadian pelamar dan tes membandingkan minat pelamar satu dengan pelamar lainnya. Untuk mendapatkan hasil seleksi yang memuaskan, diperlukan adanya simulasi kerja bagi para karyawan, di mana hal tersebut akan membantu manajemen untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari seleksi tersebut dapat tercapai.
Ada dua cara simulasi kerja yang dapat diterapkan, yaitu pusat penilaian manajemen yang merupakan sebuah simulasi 2 hingga 3 hari yang mana 10 hingga 12 kandidat melakukan tugas manajemen realistis, seperti melakukan presentasi di bawah pengamatan para ahli yang menilai potensi kepemimpinan setiap kandidat. Dan yang kedua adalah pendekatan pelatihan dan evaluasi kerja miniatur, yaitu melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas dari pekerjaan dan kemudian mengevaluasi kinerja kandidat tersebut sebelum dipekerjakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai dua materi tersebut. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.